celaka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wail, wail itu kecelakaan secara bahasa. Menurut ada mufasir mengatakan wail ini adalah nama dari sebuah neraka. Neraka wailah bagi orang yang sholat. Kenapa orang sholat itu bisa masuk neraka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai ya dalam melaksanakan sholatnya. Jadi dalam sholatnya itu lalai. Bagaimana lalai sholatnya itu? Alladzina hum yuraun. Mereka sholat itu dalam keadaan ingin dilihat, dilihat, ingin riak ya, ingin pamer dan sebagainya. Wa yamnaunal maun, sehingga mereka tidak mau memberikan apa nama itu menghalangi, tidak mau memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir, miskin dan lain sebagainya. Artinya berarti di sini orang yang sholat bisa saja celaka, yaitu orang yang tidak fokus dalam sholatnya dan dia melalaikan. Lalai ini salah satunya adalah lalai dari mengingat Allah, yaitu berbuat riya. Berbuat apa? Riya. Yang kedua, lalai di sini adalah menunda-nunda, menunda-nunda karena malas. Intinya malas. Akhirnya menunda-nunda. Maka ini bagian dari orang yang sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dan inilah ciri orang munafik. Orang munafik. Orang munafik itu orang-orang kafir ya, karena sebetulnya dia kafir. Orang munafik ini kafir. Akan tetapi secara zahir dia Islam, dia melaksanakan sholat. Tapi hatinya benci kepada Allah. Hatinya malas, tidak mau sholat dan lain sebagainya. Maka innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu mereka itu menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Nah, itu. Apabila mereka mendirikan sholat, ya, melaksanakan sholat, qamu kusala. Mereka itu mendirikannya, melaksanakannya dengan malas. Malas. Jadi salah satu tanda orang munafik yang hatinya penyakitan, malas dalam melaksanakan sholat. Allahu Akbar, ditunda-tunda. Waliyadzubillah. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyampaikan bahwasanya orang munafik ini dan munafik, orang yang munafik itu, ya, dia itu menunggu sampai matahari yang mereka menunggu matahari hatta baina qarnai syaitan, sampai matahari di antara dua tanduk. Maksudnya ketika sholat asar menunggu matahari sampai akan terbenam. Nah, ketika akan terbenam baru mereka sholat. Qoma fasolla arba'an. Dia sholat, kemudian sholat 4 rakaat, sholat asar ya. Kemudian wanaqara arba'an, kemudian mematuk 4 kali. Nah, mematuk 4 kali. Maksudnya mematuk 4 kali karena sholatnya ingin cepat. Ingin apa? Cepat. Jadi tanda orang munafik cepat sholatnya, ingin buru-buru. Tidak ada tidak ada ruh di dalam jiwanya untuk berdialog dengan Allah Rabbul Alamin, memahami apa yang dibaca. Maka orang demikian adalah tanda orang munafik, waliyadzubillah. Ya, wa naqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya. Jadi la yadhkurullah illa qalila, dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di sini ya dijelaskan bahwa orang munafik ya salah satunya adalah pertama dia ingin dilihat orang, kemudian apa yang dilakukan? Ternyata dia juga malas dalam sholatnya, menunda-nunda sholat. Maka hati-hati ya, ini belum meninggalkan sholat nih, ini masih dalam keadaan sholat, tapi dalam keadaan lalai, ini pun diancam dengan neraka. Bagaimana apabila dia dalam keadaan tidak melaksanakan sholat? Ini lebih parah. Nah, kita akan coba lihat nanti dalil-dalil yang selanjutnya. Lihat lagi sekarang. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Masalakakum fi sakor. Apa, ini dialog ya. Dialog antara
orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ditanya orang kafir itu, "Ma salakakum fi sakor?" Apa yang telah membuatmu masuk ke dalam neraka sakor? Surat Al-Mudatsir ya. Ma salakakum fi sakor? Apa yang membuatmu menempuh sakor? Maksudnya apa yang membuatmu masuk ke neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Maka mereka orang-orang kafir ini menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang melaksanakan sholat. Masya Allah. Lihat. Jadi orang yang tidak sholat itu berhak masuk dalam neraka sakor. Neraka apa? Sakor. Allah musta'an. Dan di dalam ayat ini juga dijelaskan oleh para ulama bahwa orang kafir itu ditanya tentang kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan. Sholatnya, hajinya, saumnya, dan lain sebagainya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi walaupun mereka melaksanakan, tidak akan diterima sebelum mereka memeluk Islam. Begitu ya. Jadi orang kafir pun ini akan diminta pertanggungjawaban mengapa mereka tidak sholat. Ya, ini bahayanya ya ketika meninggalkan ajaran-ajaran kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, ya, sekali lagi dari ayat ini ya menggambarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang tidak sholat itu pasti akan masuk neraka. Allah musta'an, ya. Masuk apa? Neraka. Waliyadu billah. Ini di dalam surah apa? Al-Mudatsir ya. Dalam surah Al-Mudatsir ayat 42 dan 43. Jadi ini surah Al-Mudatsir ayat 42 sampai 43. Ini ayat-ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair yang memberitakan bagaimana kabarnya orang-orang yang tidak sholat. Ya, inilah salah satu ayat-ayatnya. Ya, baik. Kemudian dari hadis. Nah, sekarang dari hadis. Bagaimana hadis Nabi SAW tentang orang yang tidak sholat? Pertama, ini nomor 28 karena nyambung ya dari nomor 1 di bab syirik ya dan lain sebagainya. Terus hadisnya sekarang hadis ke nomor 28. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah." Al-ahdu, perjanjian. Nah, perjanjian. Alladzi bainana, yang ada di antara kita, perjanjian antara kita, wa bainahum, dan mereka itu orang-orang kafir, orang musyrik. Perjanjian antara kita dengan mereka as-shalah, yaitu sholat. Jadi perjanjian orang muslim, Nabi SAW dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Allah musta'an. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah dalam keadaan kafir. Ini lewat Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi dan mengatakan, ya, para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih ya, disahihkan, disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Az-Zahabi ini yang pengarang kitab ini. Jadi di sini jelas bahwasanya perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik itu sholat. Selama mereka sholat, maka mereka masih dianggap sebagai muslim. Tapi kalau mereka sudah meninggalkan sholat, mereka sudah masuk ke dalam kategori orang-orang yang kafir. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Nanti kita bahas ya. Ini permasalahan bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat. Kita akan bahas nanti insya Allah. Ini kita akan baca dulu hadis-hadisnya. Kemudian hadis selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatathu sholatul asri." Nah, ini lihat. Barang siapa yang luput sholat asar. Nah, jadi sholat asar lewat. Tidak melaksanakan sholat asar. Habitu amaluhu, maka amalnya akan terhapus di hari itu. Jadi satu amalan itu akan terhapus. Karena apa? Karena dia tidak melaksanakan satu sholat saja, yaitu sholat
asar. Allahu Akbar. Ya. Ya, semoga Allah muliakan. Ini hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari. Jadi orang yang tidak satu saja sholat asar, maka amalnya akan sirna, amalnya akan gugur, amalnya akan terhapus. Demikian, ini bahaya. Bagaimana kalau 5 sholat tidak dilakukan? Allahu Akbar. Inilah besar dosanya orang yang meninggalkan sholat. Kita lanjut dulu. Yang hadis selanjutnya. Waqala Nabi SAW bersabda, bainal abdi wa baina syirki tarkus sholah. Perbedaan antara seorang hamba, muslim maksudnya, wa baina syirki, dan di antara perbedaannya dengan orang-orang syirik adalah tarkus sholah. Subhanallah. Jadi ikhwafil yang semoga Allah muliakan, di sini ditegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat adalah masuk ke dalam kesyirikan. Sebagaimana kita sudah mengetahui, ya, salah satu di antara tanda syirik itu atau jenis syirik itu adalah syirik ta'til. Syirik dalam rangka menafikan, menolak. Artinya berarti ketika dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, ini adalah syirik menafikan. Syirik apa? Menafikan. Sebagaimana sudah kita bahas di pembahasan yang sebelumnya. Orang-orang ateis itu berbuat syirik. Walaupun dia tidak menyembah siapa-siapa. Dia berbuat syirik. Kenapa? Syirkun nafi. Syirik menafikan. Kenapa? Ya karena dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang harus disembah olehnya. Maka kalau demikian, maka dia sudah membuat syirik, syiriknya penolakan. Nah, maka seorang hamba, ya, ketika dia tidak sholat, maka masuk ke dalam kesyirikan. Menurut hadis ini, bainal abdi wa baina syirki tarkus sholah. Perbedaan antara hamba kita dengan orang-orang syirik, ya, orang musyrik adalah meninggalkan sholat. Ya, itu makna yang satu. Makna yang kedua, bahwasanya orang musyrik itu tidak akan pernah sholat. Maka ketika seseorang tidak sholat, maka dia masuk kategori orang yang musyrik. Begitu, waliyadzubillah, ya. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, ini begitu bahaya, ya, orang yang meninggalkan sholat. Dan ini hadisnya yang ke-30 ini adalah hadis sahih riwayat Muslim. Al-Imam Muslim, ya. Hadisnya sahih insya Allah. Kita lanjut dulu. Hadis selanjutnya dulu. Yang ke-31. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan darinya, yaitu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, man tarokas sholata, barang siapa yang meninggalkan sholat, muta'ammidan, dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah, maka sungguh jaminan dari Allah akan berlepas diri. Dia berlepas diri dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dia tidak ada dalam jaminan Allah untuk masuk surga. Tidak ada jaminan Allah untuk keluar dari neraka. Subhanallah, ya. Jadi seseorang yang sudah meninggalkan sholat dengan sengaja, lepas jaminan dia, lepas jaminan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Tidak dijamin. Artinya berarti dia akan masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ini adalah diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, ya. Jadi Al-Marwazi beliau mengutip hadis ini, akan tetapi sebenarnya di sini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi qalahu makhul an Abi Dzar. Jadi yang mengatakan ini adalah makhul dari Abu Dzar, dari Abu Dzar. Walam yudrikhu, akan tetapi makhul ini tidak pernah bertemu dengan Abu Dzar, tidak pernah bertemu dengan Abu Dzar. Berarti ada orang lain di sini antara makhul dan Abu Dzar yang majhul. Majhul itu yang tidak diketahui. Ada manusia lagi. Kenapa ya? Karena makhul dan Abu Dzar tidak bertemu. Tapi di sini seolah-olah makhul mendengar dari Abu Dzar. Maka hadis ini masuk ke dalam hadis yang lemah. Ya, walaupun lemah,
maknanya sama dengan hadis-hadis yang lain. Intinya adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dikategorikan orang yang tidak akan lepas dari neraka, waliyadzubillah ya. Ini hadis yang ke-31 ya. Kemudian hadis yang 32 kita lanjutkan dulu. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Amma innahu la hadzza li ahadin fil Islam." Sesungguhnya tidak ada bagian bagi seorang pun dalam agama Islam atau as-salata yang dia melalaikan salat. Masya Allah. Tidak ada bagian yang dia dapatkan dari Islam ini apabila dia meninggalkan atau dia melalaikan salat. Subhanallah. Ini perkataan atau asar dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah ya di dalam kitabnya ya. Jadi Musannaf Abi Syaibah. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya tidak ada layak mendapatkan sesuatu apapun bagi seseorang ya dalam Islam ini ketika dia melalaikan sholat. Jikalau seseorang sudah melalaikan sholat, maka tidak ada bagian apapun dalam Islam ini. Tidak ada bagian surga, tidak ada bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang lainnya selama dia meninggalkan sholat. Masya Allah. Ini bahkan ikhwan yang semoga Allah muliakan ya, bahwasanya meninggalkan sholat itu lebih besar bahayanya daripada zina. Nanti kita bahas insya Allah di bawah ya setelah selesai membacakan hadis-hadisnya ini. Kemudian selanjutnya, waqala Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Ibrahim An-Nakhai berkata, "Man taraka shalah faqad kafara." Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Subhanallah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah kafir. Ini adalah hadis juga dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam musonabnya, ya, bahwasanya Nabi SAW beliau pun mengatakan mantaraka sholat faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia kafir. Subhanallah. Ya, jadi kalau bilang semoga Allah muliakan, kita akan nanti mengetahui bagaimana hukum orang atau para ulama mengatakan tentang meninggalkan sholat itu adalah kafir. Kita akan bahas nanti di bawah. Apakah dia kafir atau tidak? Kita akan bahas nanti insya Allah. Kemudian selanjutnya dulu. Ini hadis-hadisnya dulu. Yang nomor 34. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani misla dzalik. Ayyub As-Sikhtiyani beliau pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai bahwa orang yang meninggalkan sholat sungguh dia telah kafir. Ya sungguh telah apa? Kafir. Hadis yang nomor 35. Warwal Jurairi an Abdullah bin Syakik diriwayatkan dari Al Jurairi dari Abdullah bin Syakik an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tidak melihat sesuatu. Jadi mereka itu tidak melihat sesuatu. Jadi para sahabat tidak melihat sesuatu apapun minal amali tarokahu minal amali tarokahu kufrun ghairas salati. Mereka tidak berpendapat, tidak memandang sesuatu dari amalan ya yang ditinggalkan oleh seseorang itu menjadikan sebuah kekufuran. Jadi tarokahu kafaro. Jadi kalau dia meninggalkan amalan itu, dia sudah kafir. Nah, tidak ada amalan yang lain di dalam Islam, dalam syariat. Kalau seseorang diperintah untuk mengamalkan itu, kemudian dia tidak mengamalkan itu, maka oleh para sahabat dipandang sebagai kekufuran, kafir. Tidak ada. Kecuali ghairos sholati itu adalah. Jadi misalnya tidak sabum, tidak dihukum kafir. Tidak dihukumi sebagai orang kafir, jelas-jelas kafir. Orang yang tidak dihukumi sebagai kafir. Tapi kalau sudah tidak sholat, maka sepakat para umatnya
Kalau jadi di sini di dalam itu di sini dijelaskan bahwa orang yang para sahabat tidak melihat orang yang mengamalkan sesuatu atau yang meninggalkan sesuatu disebut kafir kecuali kalau dia sudah meninggalkan sholat, baru dia disebut kafir. Yang lainnya tidak menyebut mereka itu sebagai sebuah kekufuran. Ya, ini riwayat Imam Tirmidzi duna dzikri Abi Hurairah, tanpa menyebutkan Abu Hurairah. Dan berkata Ibnu Hazm, la zamba ba'da syirki. Aduh, insyaallah lihat ya. La zamba ba'da syirki. Tidak ada dosa setelah kesyirikan. A'zamu min tarkis shalah, itu lebih besar daripada meninggalkan salat. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Hatta yakhruja waqtuha, sampai waktunya keluar, sampai waktunya luput. Wa qatlil mu'minin, nah juga tidak ada dosa yang lebih besar seperti hak tanpa haknya. Jadi kata Al-Imam Ibnu Hazm bahwasanya tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik itu kecuali meninggalkan sholat. Sampai sholat itu waktunya sudah hilang. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita ya, insya Allah. Nanti kita bahas di bawah bagaimana hukumnya yang kafir atau tidaknya. Kemudian yang ke-36. Warawah Hammam. Hammam, beliau meriwayatkan Nabba'ana Qatadatu. Qatadah telah meriwayatkan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami. Anil Hasan, dari Al Hasan Al Basri. An Khurais ibnu Qabisah. An Khuraisin ibni Qabisah. Dari Khurais bin Qabisah. Qala, beliau berkata, haddatsani Abu Hurairah. Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati." Awal mula, ini awal mula. Ma yuhasabu, sesuatu yang dihisab, sesuatu yang dihisab. Al-abdu, yaitu seorang hamba. Jadi awal mula seorang hamba itu dihisab yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min amalihi, dari amalnya, sholatuhu, yaitu adalah sholat. Jadi awal mula yang dihisab nanti pada hari kiamat kepada seorang hamba, di antara amal-amal yang dilakukannya adalah sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Barang siapa yang bagus sholatnya, barang siapa yang beres sholatnya, barang siapa yang baik sholatnya, faqad aflaha, maka sungguh dia telah beruntung, wa anjaha, dan dia telah sukses, berhasil. Wa in fasadat, akan tetapi apabila sholatnya jelek. Nah, sholatnya apa? Jelek, buruk. Apabila sholatnya jelek, banyak bolong-bolongnya, banyak lalainya, dan lain sebagainya gitu ya. Apabila sholatnya jelek, ya banyak bolongnya, faqad khaba wa khasara, maka sungguh dia binasa dan dia akan rugi. Allah musta'an. Ya, ini hadis yang hasan riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya amalan kita, amalan hamba yang pertama kali nanti dihisab adalah salat. Ya, ketika sholat kita beres, insya Allah amal yang lain akan beres. Amal yang lain akan beres. Tapi ketika amalan kita berupa sholat itu rusak, maka rusaklah amalan itu, binasalah kita, dan merugilah kita. Waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari perbuatan orang yang meninggalkan sholat. Ya. Satu lagi insya Allah. Ya. Waqala, kemudian berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia, untuk memerangi ya, bukan membunuh, untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka itu bersyahadat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka menunaikan zakat.
Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka melakukan seluruh itu, salat, zakat, ya, asamu minni dima'ahum, maka terjagalah mereka itu dariku dima'ahum, darah-darah mereka. Jadi darah-darah mereka tidak boleh dibunuh, ditumpahkan, tidak boleh. Wa amwalahum, harta mereka tidak boleh diambil, tidak boleh. Illa bihaqqil Islam, kecuali karena haknya Islam. Jadi boleh dibunuh kalau apa? Kalau diperintahkan oleh agama Islam, oleh syariat. Contohnya apa? Contohnya yang kemarin, membunuh orang lain maka harus dibunuh. Kemudian juga misalnya orang yang berzina, yang sudah menikah. Maka orang yang sudah menikah atau ketika menikah dia berzina, maka dia mendapatkan hukuman berupa rajam, yaitu dibunuh, ya, waliyadzubillah, ya. Nah ini. Nah, kecuali dengan haknya Islam, dengan hak Islam, hak syariat. Jadi yang dibolehkan oleh syariat untuk dibunuh, ya, seperti tadi, karena membunuh, karena berzina, karena liwat, karena homoseksual, dan juga apa, lesbian, waliyadzubillah. Wa hisabuhum 'alallah, dan hisab mereka itu nanti diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari dan Muslim. Jadi di dalam hadis ini, ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia. Maknanya adalah ketika orang-orang kafir menyerang Islam, ya, ketika orang lain, ya, tidak mau menerima dakwah Islam, ya, kemudian ingin dibebaskan penduduknya agar sempurna mereka bisa melaksanakan sholat, ibadah dan sebagainya, sehingga boleh kaum muslimin memerangi satu bangsa, memerangi satu daerah, agar apa? Agar yang ada di dalam itu kaum musliminnya bisa melaksanakan sholat, melaksanakan zakat dan lain sebagainya. Ya, maka ketika itu maka dibolehkan untuk apa tadi, berjihad, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ekspansi, ya, dalam rangka membebaskan kaum muslimin yang ada di dalam cengkeraman orang-orang kafir itu, atau dalam rangka membela diri, maka dibolehkan untuk berperang dengan orang lain, orang-orang kafir, ya. Maka ketika orang-orang kafir itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian sudah mendirikan sholat, sudah membayar zakat, maka kalau sudah melakukan itu, maka terlepaslah darah mereka itu haram, harta mereka itu haram, kecuali yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah untuk ternyata dibunuh, seperti yang tadi disebutkan, membunuh orang lain atau karena berzina ketika dia sudah menikah, ya. Inilah yang semoga Allah muliakan tentang hadis bagaimana pentingnya sholat sampai menjadi bagian dari haram darahnya. Tapi kalau orang yang tidak sholat, maka menurut para ulama boleh dibunuh. Nanti kita bahas di terakhir insya Allah sebelum ditutup. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis 38. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, anna rajulan qala, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Subhanallah. Ini orang Khawarij. Kenapa? Khawarij. Dia meminta kepada Rasul, ya Rasulullah, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Faqala, kemudian Nabi SAW menjawab, wailaka, celaka engkau. Alastu ahaqqu ahlil ardi an attaqiyallaha. Bukankah aku yang paling berhak dari penduduk bumi ini untuk lebih bertakwa kepada Allah? Bukankah aku yang harusnya lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah? Kalau aku tidak bertakwa, siapa yang bertakwa di sini? Di mana, di muka bumi ini? Begitu. Bagaimana aku tidak bertakwa kepada Allah? Bagaimana aku tidak takut kepada Allah? Siapa yang paling takut kepada Allah Rabbul Alamin selain aku? Karena aku apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi bagaimana surga dan neraka, memberikan tahu bagaimana kabar nanti pada hari kiamat. Maka Nabi begitu takut dan begitu takwa kepada Allah. Tiba-tiba datang orang Khawarij, ya Rasulullah ittaqillah. Wahai Rasulullah, takutlah engkau kepada Allah. Subhanallah. Maka kata Nabi, wa ilaka alastu ahaqqu ahlil ardi an attaqi. Ahaqqu, bukankah aku yang paling berhak, ya, di muka bumi ini yang lebih bertakwa, yang lebih takut kepada Allah Rabbul Alamin. Faqala Khalid bin Walid. Nah, berkatalah Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, ya, pedang Allah yang terhunus, ya. Ketika beliau berperang tidak ada yang bisa menandingi dan tidak ada yang mengalahkannya. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Kata beliau, ala adribu unuqahu ya Rasulullah. Ya Rasulullah,
bolehkah aku penggal lehernya ya Rasulullah? Masya Allah, ini lihat Khalid ya, sahabat membela Nabi. Ya Rasulullah, ya, bolehkah saya bunuh dia? Bolehkah saya penggal lehernya? Faqala, maka Nabi menjawab, la, tidak. La'allahu an yakuna yusalli, mudah-mudahan dia termasuk orang yang sholat. Masya Allah, lihat, selama dia sholat nggak boleh dibunuh, ya, selama dia sholat tidak boleh dibunuh. Demikian, ini hadisnya riwayat sahih ya, muttafaqun alaih, Bukhari dan Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-39 ya, yang terakhir, warawal Imamu Ahmad fi musnadihi. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya min hadis Abdullah bin Amr, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man lam yuhafid ala sholati, barang siapa yang tidak bisa menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun, maka tidak akan dia mendapatkan cahaya, wala burhanun, tidak akan mendapatkan burhan, bukti yang nyata, wala najatun, dan dia tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah apa? Selamat, waliyadzubillah. Wa kana yaumal qiyamati ma qaruna wa fir'auna wa hamana, dan nanti kelak pada hari kiamat dia bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman. Ini tiga-tiganya orang kafir. Kalau dia sudah tidak sholat, ini bersama mereka gembong-gembongnya orang kafir. Qarun, Fir'aun, Haman. Alhamdulillah ya. Wa Abi Jahal, juga Abu Jahal. Allahu Akbar. Abu Jahal, sebagaimana sudah kita ketahui. Wa Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah gembong Quraisy, gembong musyrik Quraisy yang begitu mencintai harta, sampai diabadikan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa adada. Itu yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Subhanallah, inilah Ubay bin Khalaf, terbunuh ketika perang Badar ya, terbunuh ketika perang Badar, dan inilah Ubay bin Khalaf ini yang menyiksa Bilal bin Rabah, sampai habis siksaannya tuh. Saking berat siksaannya, tidak ada yang bisa menandingi siksaannya dia gitu ya, waliyadzubillah. Sampai ditebus Bilal bin Rabah ini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan harga 9 uqiyah emas. Jadi kata siapa? Ubay bin Khalaf, jikalau engkau menawar sampai 1 uqiyah, maka aku pun akan memberikan. Masya Allah. Tapi kata Abu Bakar, jikalau engkau menawarkan Bilal ini sampai 100 uqiyah pun, aku akan beli. Allah karim. Inilah hebatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, ketika saat itu membebaskan Bilal bin Rabah dari cengkeraman Ubay bin Khalaf ya, waliyadzubillah. Afan, Umayyah bin Khalaf ya tadi ya, bukan Ubay bin Khalaf. Ini Umayyah bin Khalaf, salah ya. Jadi Ubay bin Khalaf ini adalah seorang, masuk juga orang yang termasuk orang-orang gembong Quraisy, Quraisy ya. Ini orang-orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia termasuk orang-orang kafir yang betul-betul memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini saudaranya wallahualam Umayyah bin Khalaf ya. Laisa isnaduhu bidzalik, akan tetapi sanadnya tidak seperti itu ya. Demikian wahadihin nusus. Nah, nas-nas ini ya, tusyiru bi kufri tarikis shalah ya, bahwasanya memberikan gambaran tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, semoga Allah muliakan. Nah, saya bahas di sini. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat, ini ulama memang khilaf. Baik. Pertama, orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, ya, sengaja. Dalam arti sengaja itu mengingkari kewajiban. Mengingkari apa? Kewajiban. Nah, kalau orang yang tidak melaksanakan sholat dengan dia mengingkari kewajiban, ini sepakat para ulama bahwa hukumnya adalah dia kafir. Ya. Jadi bahwasanya orang yang sengaja, sekali lagi, orang yang sengaja meninggalkan sholat, ya, dalam keadaan dia mengingkari kewajiban sholat, meninggalkan sholat, maka ia adalah
dikategorikan orang yang kafir. Ya, sekali lagi, kalau sengaja dan dia mengingkari kewajiban sholat, ini sepakat tidak ada perbedaan para ulama bahwa hukumnya adalah kafir. Kafir. Waliyadzubillah. Baik, itu satu. Yang kedua, ulama khilaf. Ulama apa? Berbeda pendapat. Bahwasanya ketika seseorang meninggalkan sholat, ketika seseorang meninggalkan sholat, dia tidak sholat. Tidak sholat. Ya. Karena lalai, karena malas, karena lebih mengedepankan hawa nafsu, maka orang yang seperti ini telah murtad menurut pendapat yang pertama. Dia telah apa? Murtad, berarti dia hukumnya apa? Kafir. Ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad. Pendapat apa? Imam Ahmad. Waliyadzubillah ya. Jadi kalau Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja apapun alasannya kafir. Dia telah keluar dari Islam dan dia harus dibunuh. Ini menurut pendapat Imam Ahmad ya. Kemudian yang lainnya seperti Ibrahim An-Nakhai yang tadi ya, An-Nakhai, Abdullah bin Al-Mubarak, Ishaq bin Rokhaweh dan lain sebagainya mengatakan kafirnya orang yang tidak sholat yang sengaja ya, karena malas, karena lalai, karena apapun, maka yang demikian adalah kafir. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tadi, ya, dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Dia tidak dihukumi orang kafir. Kenapa? Ya, karena tidak melaksanakan sholat bukan karena menentang kewajiban. Bukan karena mengingkari kewajiban, tapi dia karena malas dan lain sebagainya. Dia dihukumi tidak kafir. Akan tetapi dia dihukum had. Hukum had. Hukum hadnya apa? Yaitu dengan dibunuh. Subhanallah. Dibunuh. Ini seperti orang yang berzina, orang yang apa? Berzina ketika dia ketika sudah menikah ya, maka hukumannya adalah sampai meninggal dibunuh. Nah, ini adalah bentuk taubatnya orang yang berzina tadi. Ya. Jadi intinya dosanya bersih, insya Allah bebas. Nah, ada pun orang yang tidak sholat, dia dibunuh, maka diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin, bahwasanya bisa jadi karena kewajiban sholat itu lebih besar daripada zina. Dibunuh, tapi belum diampuni dosanya, subhanallah. Inilah dahsyatnya orang yang meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat itu lebih dahsyat daripada orang yang berzina. Lebih dahsyat daripada orang yang minum minuman keras. Dalam riwayat yang lain, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sungguh telah kafir. Jadi orang yang merusak agama itu siapa? Orang yang tidak sholat. Maka menurut pendapat yang kedua, yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, ya, ini mengatakan dia tidak kafir. Artinya kalau kafir selama-lamanya nanti di neraka. Tapi dia tidak kafir. Dia di neraka tapi lama, sangat-sangat lama. Ya. Akan tetapi hukumannya hukumun had. Hukuman had berupa apa? Dibunuh nanti oleh imam. Oleh apa? Oleh imam. Sekali lagi, yang melaksanakan hukuman ini adalah pemimpin kaum muslimin, bukan setiap orang. Tidak boleh kita menghukum tiba-tiba dibunuh, tiba-tiba dihukum cambuk dan lain sebagainya. Tidak boleh. Itu hanyalah hak prerogatif dari penguasa atau pemerintahan kaum muslimin. Ya, ini yang pendapat yang kedua. Yang ketiga, pendapat yang ketiga ya mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas itu dikategorikan sebagai orang yang fasik, tidak sampai kafir. Ya. Dan ini dipenjara, hukumannya dipenjara, ditakzir, dipenjara, baik dipenjara di bawah tanah, penjara di sel dan lain sebagainya, dia dipenjara sampai dia mau sampai dia mau sholat kembali. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Hanafiyah.
ulama-ulama apa? Hanafiyah, bahwa orang yang tidak sholat dalam keadaan malas, ya, tapi dia tidak masuk ke dalam kategori kafir, dia hanya orang-orang fasik dan hukumannya adalah dia dipenjara, ditakzir oleh imam, ditakzir oleh pemimpin sampai dia bertobat kembali melaksanakan sholat. Ya, jadi ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua hal. Kalau dia meninggalkan sholat itu karena menolak kewajiban, mengingkari kewajiban, maka sepakat ulama semua dia itu kafir. Dia sudah keluar dari Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sholatnya, meninggalkan sholat itu karena malas-malasan, nah, karena mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya, karena sibuk dengan dunia, maka ini berbeda pendapat di antara para ulama. Ada 3 pendapat. Satu, dia tetap kafir. Itu pendapat Al-Imam Ahmad, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim An-Nakhai, dan lain sebagainya. Ya, kafir. Dan dia harus dibunuh. Masya Allah. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, ya, maka yang demikian tidak dihukumi sebagai orang kafir, akan tetapi dia dihukumi had dengan dibunuh. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Malik. Yang ketiga adalah bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan itu dihukumi orang yang fasik, ya, dan dia dipenjara sampai dia mau melaksanakan sholat kembali. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hanafiyah. Jadi ikhwatul iman yang semoga Allah muliakan, ya. Jadi ini sangat-sangat berat sekali, ya, sangat-sangat apa? Berat sekali bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi menurut kebanyakan ulama adalah kafir. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka agar jangan sampai orang Islam tapi tidak sholat. Bayangkan ya, kalau misalnya di negeri kita orang yang tidak sholat itu dicambuk, dibunuh, minimal di penjara, kita yakinlah tidak ada yang meninggalkan sholat, tidak ada yang meninggalkan sholat. Ya, subhanallah. Jadi mengamalkan amalan itu pertama dengan dimotivasi, ditargib itu dimotivasi, diberikan motivasi dan lain sebagainya. Yang kedua ditarhib, ditakut-takuti. Ya, apa takut-takuti? Ya dengan hal-hal yang seperti ini sehingga mereka mengamalkan syariat dari Allah Rabbul Alamin. Ya, maka ada 2 tujuan Islam itu. Pertama memahamkan dengan hikmah, memahamkan dengan baik, ya, memahamkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau misalnya sulit untuk dipahamkan, maka di sini ditegakkan hukuman. Ya, agar apa? Agar tetap melaksanakan syariat Allah. Lebih baik ditegakkan hukuman baginya di dunia daripada nanti di akhirat dia mendapatkan siksa neraka yang lebih pedih, ya, waliyadu billah. Ya, inilah ikhwan yang semoga Allah muliakan, bahayanya sekali lagi sholat itu, meninggalkan sholat lebih bahaya daripada berzina. Naudzubillah min dzalik. Lebih bahaya, lebih besar dosanya daripada berzina. La Islam liman taraka shalah, ya. Kata Umar bin Khattab, tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Subhanallah, ya. Ini pentingnya memahami bahwasanya dosa meninggalkan sholat itu begitu berat di pandangan para sahabat, ya. Karena para sahabat tidak memandang seorang meninggalkan sesuatu itu dipandang kafir, kecuali kalau dia sudah berani meninggalkan sholat, maka dihukumi sebagai orang kafir. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Karena orang munafik pun mereka tetap sholat, ya. Kenapa? Ya karena dihukumi takut kafir begitu. Maka mereka pun sholat, walaupun mereka tidak mau sholat sebenarnya, tapi karena terpaksa akhirnya sholat. Demikian, ya. Ikhwan yang semoga Allah muliakan, demikian yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dan pahala atas apa yang kita lakukan berupa amal-amal soleh, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk memandu acara selanjutnya. Faliyatafadhal masykura. Pak, enggak. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk materinya. Kita sebelum berakhir kita kasih kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin juga boleh bertanya berkaitan dengan kajian yang minggu lalu terkait sihir, ya. Silahkan. Kalau di chat sih kebetulan belum ada, Ustaz. Belum ada. Alhamdulillah.
Mungkin sambil menunggu Ustadz. Oh ini ada yang bertanya di chat. Boleh. Pak Bebas Irfan. pertanyaannya, temanya. Dari Pak Irfan Sontani. Assalamualaikum Ustadz, sehat. Izin bertanya, Harus apakah Insyaallah Pak Irfan rajin. Alhamdulillah. Izin bertanya, apakah orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kan masuknya ke orang fasik, dan apakah sama dosanya dimasuki ke neraka sakor atau beda Ustadz? Syukron. Ya, baik. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa orang yang tidak melaksanakan sholat itu bisa dihukumi orang yang kafir ya. Dan ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan kafir walaupun dia dalam keadaan malas ya. Ada yang mengatakan tidak kafir ya, tapi harus dihukum had. Ada yang mengatakan dia itu fasik. Tapi secara umum orang yang tidak meninggalkan sholat itu adalah pasti akan masuk neraka. Dalam riwayat yang lain yang tadi disampaikan ya, yang sudah disampaikan bahwa mereka akan bersama Qarun, bersama Qarun, Fir'aun dan Haman. Itu kan? Dalam sebuah riwayat hadis. Nah, dalam riwayat dalam Al-Qur'an adalah masuk ke dalam neraka sakor. Jadi ini umum. Lam nakum minal musallin, kami tidak masuk ke dalam golongan orang-orang yang menegakkan sholat. Mau dia itu sebagai kafir yang benar-benar kafir, atau dia bukan sebagai orang kafir, hanya sebagai orang fasik. Nah ini semoga memuliakan, ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu kafir, di sini salah satu hujahnya, salah satu alasannya, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu dikategorikan orang yang kafir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan masuk neraka? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang yang menegakkan sholat. Artinya berarti orang yang tidak meninggalkan sholat, orang yang meninggalkan sholat itu adalah dihukumi sebagai orang yang kafir dengan jelas hadis ini. Intinya dari pertanyaan tadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya orang yang tidak sholat itu dimasukkan ke dalam neraka yang sama dihuni oleh orang-orang kafir. Baik itu Qarun, Haman, maupun Ubay bin Khalaf, maupun Abu Jahal dan lain sebagainya. Lihat ini gembong-gembong Quraisy semua, gembong-gembong musyrik, gembong-gembong kafir. Siapa yang lebih kafir dari Fir'aun? Siapa yang lebih kafir dari Abu Jahal? Siapa yang lebih musyrik dari yang tadi disebutkan? Subhanallah. Tapi orang yang sholat itu disatukan dengan orang-orang seperti itu. Maka inilah ulama mengatakan orang yang sudah tidak sholat maka dia dihukumi kafir, dia dihukumi musyrik. Tapi sekali lagi ini secara umum ya, dikatakan hukum meninggalkan sholat ini. Adapun nanti ada orang yang tidak sholat, hei kafir, hei musyrik, tidak boleh. Hei kafir, hei musyrik, tidak boleh. Itu adalah koridor atau hak prerogatif pemimpin dan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita tidak boleh menganggap seseorang itu kafir ya. Kecuali siapa? Kecuali imam, kecuali pemimpin, kecuali pemerintahan. Jadi tidak tiap individu menghukumi orang lain itu kafir, tidak boleh. Tetap kita menasihati dia intinya dengan kebaikan, dengan kelembutan agar mereka agar mereka melaksanakan sholat ya. Inti dari pertanyaannya wallahu alam, kalau saya lihat dari pendapat para ulama ini dikategorikan mereka itu sama menghuni neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir ya. Wallahu alam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Demikian. Baik Ustaz. Selanjutnya ada di chat dari Pak Eka. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana jika kami sebagai orang tua lupa mengecek anak-anak kami masih rajin atau tidak? Setelah mereka balik, apakah sebagai orang tua kami berdosa? Pertanyaan kedua, jika kami rajin sholat sunnah di bulan Ramadan dan sekarang tidak lagi, apa kami harus bertobat juga Ustaz? Jazakallah khair. Pertama sebagai orang tua, maka kewajibannya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Jelas di sini kewajiban kita memerintahkan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita yang ada di bawah kita untuk mereka menegakkan perintah Allah. Salah satunya adalah sholat. Nah, bagaimana kalau kita lupa? Namanya lupa berarti bukan sengaja kan begitu ya. Tapi kalau sudah sengaja, biarinlah
Anak saya mau sholat mau tidak, biar terserah dia. Apalagi dalam rangka sudah disampaikan, nak mau sholat mau tidak terserah kamu. Berarti dia sudah berdosa. Ya, dia sudah berdosa. Tapi kalau lupa, yang namanya lupa, dia ingin mengingatkan. Dia ingin, tapi ternyata lupa. Insya Allah mudah-mudahan diampuni. Ya, maka kan ada doanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jangankah kau siksa kami jikalau kami dalam keadaan lupa gitu. Au akhtana, atau kami dalam keadaan salah, ya tersalah, lupa ini teh melaksanakan kesalahan tidak secara sengaja, demikian. Maka yang demikian insya Allah mudah-mudahan ada udzur, ada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan kalau dia ingat segera amalkan untuk mengingatkan keluarga dalam rangka menegakkan sholat, ya demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ketika kita rajin sholat sunnah ya di bulan Ramadan, kemudian kita tidak lagi sholat, bagaimana, harus bertobat atau tidak? Baik, sholat sunnah itu adalah mandub, artinya secara hukum dulu ya, secara hukum bahwasanya orang yang meninggalkan sholat sunnah tidak berdosa secara hukum, ya. Tapi sayang begitu pahalanya hilang, demikian. Artinya secara hukum orang yang tidak sholat sunnah itu tidak berdosa. Kalau orang yang tidak berdosa itu sebetulnya tidak wajib untuk bertaubat, begitu. Adapun kalau kita merasa kita lalai, merasa kita futur, merasa kita jatuh, gitu kan, keimanannya jadi nurun, maka kita minta ampun kepada Allah Rabbul Alamin. Al-Quran yang tadinya biasa dibaca sekian jam, jadi tidak lagi, ya ini, kalau Al-Quran wajib ya. Kemudian kalau sholat sunnah tadi, yang dulunya sholat malam, sekarang tidak dan sebagainya, maka ketika dia meminta ampun, insya Allah mudah-mudahan itu adalah berpahala dan dicap sebagai orang yang menginginkan sholat sunnah itu, walaupun dia ternyata belum bisa melaksanakan sholat sunnah tersebut. Tapi kesimpulannya, ketika dia tidak bertobat pun, insya Allah tidak berdosa, karena itu hanyalah sholat sunnah. Sholat sunnah ketika tidak diamalkan tidak berdosa, akan tetapi pahalanya hilang, pahalanya tidak kita dapatkan, sementara kita butuh pahala itu untuk masuk ke dalam surga. Demikian, wallahu a'lam, Pak. Berikutnya Ustadz dari Pak Roni. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga dalam kebaikan dunia dan akhirat. Izin bertanya Ustadz, Ana ada saudara sepupu yang berkunjung ke rumah, lokasi masjid dekat, namun beliau laki-laki susah sekali diajak berjamaah ke masjid dan sering menunda sholat. Apa kewajiban kami sebagai pemilik rumah? Kami sudah mengingatkan dan sering mengajak setiap sholat. Baik. Ada sebuah hadis dari Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, kekuasaannya ya, kemampuannya. Artinya kalau kita melihat sebuah kemungkaran, orang tidak sholat, nah kita, kalau kita mampu ya dengan kekuatan kita, dengan hukuman, dengan apa gitu, karena kata sebagai kaum muslimin, sebagai pemimpin gitu ya, sebagai pemerintah, maka tegakkan hukum itu kepada orang yang melanggar tadi, orang yang melakukan kemungkaran itu. Fa'ilam yastati, tapi kalau kita tidak mampu, kita bukan pemimpin, kita bukan pemerintah, dan di sini juga bukan orang bukan negeri bukan melaksanakan inti dari syariat Islam. Ketika itu tidak bisa, fa'ilam yastati fabilisani, maka dia wajib merubah kemungkaran itu dengan lisannya. Artinya apa? Dinasehati, diajak, dirangkul ya, diberikan ilmu-ilmu dan lain sebagainya. Itu kewajiban yang kedua. Yang ketiga, fa'in lam yastati fabiqalbih, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Zalika aful iman, dan itulah selama-lamanya iman. Jadi hanya dengan doa, hanya dengan mengelus dada, itu orang berbuat seperti itu, aduh astagfirullah ya Allah, kenapa orang itu berbuat begitu? Nah, itu mengingkari dengan hati. Itu merusak itu masuk ke dalam amar ma'ruf nahi mungkar yang paling lemah. Nah, maka tadi Bapak itu sudah mengingatkan. Alhamdulillah. Sudah apa? Sudah mengajak. Artinya berarti sudah gugur kewajiban, tapi jangan sampai di situ. Terus sedikit-sedikit terus mendakwahi gitu.
Tapi tetap juga jangan jangan dihalang-halangi masuk ke rumah, tidak apa-apa masuk ke rumah. Justru ketika dia ke rumah, itulah ladang amal kita untuk mengingatkan dia. Ketika dia ke rumah, kita berikan kebaikan baginya. Kita berbuat yang terbaik baginya. Kita berikan kelembutan kepadanya. Kita berikan kasih sayang kepadanya. Buktikan bahwa kita mencintainya. Nah, ketika seperti itu, insya Allah mudah-mudahan dia pun mudah-mudahan bisa terajak dan bisa masuk sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi nasihat. Jadi jangan sampai ketika orang yang diajak tidak mau, kamu jangan ke rumah lagi, kamu susah diajak sholat. Nah, itu nggak perlu juga ya. Biarkan nanti ke rumah, justru disitulah kita berikan kepadanya ilmu, berikan nasihat sehingga itu bermanfaat baginya. Wallahu alam, demikian ya, dan mudah-mudahan kita pun semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan darinya insyaallah. Amin. Demikian Pak Ahmad, Allah alam. Ya, baik Ustaz. Sebentar, ini ada chat lagi satu, cuma saya kebetulan blank nih Ustaz, nih laptopnya tiba-tiba nggak terbaca oleh saya. Baik, di saya ada Pak nih, saya lihat ya. Dari Hilman ya, tapi nggak kebaca oleh saya. Ya. Saya bismillah izin bertanya kriteria imam atau pemimpin umat muslim. Apakah presiden yang beragama Islam bisa dikategorikan pemimpin muslim? Lalu bagaimana apabila hukumannya tidak sesuai dengan syariat? Misal yang berzina tidak dihukum mati, apakah masih dianggap bertobat atau dosanya masih terus ada? Saya berkhafirah yang semoga Allah muliakan. Ini memang ada pembahasan khusus ya. Jadi ada nanti itu negara Islam itu ada negara Muslim atau negara Islam itu ada dibedakan. Ketika negara Muslim di situ hidup syiar-syiar Islam, hidup ajaran-ajaran Islam, ya. Maka yang demikian itu tidak boleh diperangi oleh negara Islam. Misalnya gini, misalnya contoh ini ya, contoh. Misalnya dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ke suatu tempat ya, tempat ini kafir atau tidak, dengarkan azan. Kalau ada azan berkumandang, berarti tidak boleh diperangi demikian. Tidak boleh tidak boleh diperangi. Kenapa ya? Karena di situ ada orang Muslim. Karena ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah negara Muslim ya. Sementara negara Islam maknanya adalah negara yang memang memberlakukan syariat-syariat Islam. Apa syariat Islam itu? Ya salah satunya yang tadi disebutkan. Orang yang membunuh harus seperti ini, orang yang berzina seperti ini, orang yang mencuri seperti ini, demikian ya. Nah, nanti ada had, ada takzir. Ada had, ada takzir. Had itu adalah hukuman bagi pelaku kriminal yang memang disebutkan oleh Al-Qur'an atau As-Sunnah. Jadi kriminalnya itu sudah disebutkan seperti membunuh. Membunuh ini sudah ada ketentuannya, sudah disebutkan bahwa orang yang membunuh ini ada di dalam Al-Quran, hukumannya apa? Seperti ini misalnya. Itu namanya had. Orang yang berzina dalam hadis atau dalam Al-Quran, orang yang berzina belum menikah, maka hukumannya seperti itu namanya had. Had. Tapi kalau takzir, nah takzir ini adalah ini dikembalikan kepada pemimpin, kepada khalifah, kepada presiden ya kalau kita mah. Misalnya begini, atau kepada hakim. Misalnya ada orang yang mencela, menghina kaum muslimin, membuat hoak dan lain sebagainya begitu ya, memfitnah ya. Nah, ketika perbuatan dosa itu yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak disebutkan hukumannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka boleh seorang imam pemimpin dihukumi sebagai takzir, menghukumi dengan takzir. Takzir itu apa? Misalnya dipenjara, misalnya diasingkan, misalnya ditempatkan di suatu tempat misalnya. Jadi itu dikembalikan kepada pemimpin, dikembalikan kepada hakim ya. Tadi pertanyaannya, apabila seorang pemimpin Islam tapi tidak memberlakukan syariat Islam, apakah itu disebut negara Islam? Wallahu alam. Kalau saya lebih cenderung kepada pendapat Syekh Utsaimin, tidak termasuk negeri Islam, tidak termasuk negara Islam ya. Maksudnya negara yang memberlakukan syariat Islam itu tidak termasuk. Tapi negaranya negara Muslim, pemimpinnya pemimpin Muslim, demikian ya. Jadi artinya tidak termasuk negara Islam
akan tetapi pemimpinnya atau penduduknya adalah pemimpin penduduk muslim, sehingga tidak boleh memberontak, tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan pemimpin, selama pemimpin itu tidak memerintahkan kepada keburukan, tidak memerintahkan kepada maksiat dan dosa, maka tidak boleh kita melawan, memberontak, memprovokasi. Ya, wallahu alam. Demikian ya. Kemudian bagaimana jika orang yang sudah berbuat dosa, misalkan berzina, tapi tidak dihukum? Bagaimana? Maka ada sebagian asar ya dari sahabat, ketika seseorang berzina kemudian dia tidak dihukum, maka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak disebarkan, dia tidak tahu, maka itu diserahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau dia bertobat, mudah-mudahan Allah terima taubatnya. Demikian. Jadi ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka ini akan dituntut nanti di akhirat ya, waliyadzubillah. Diterima dosanya, diampuni dosanya, tidak diterima taubatnya apabila dia tidak meminta maaf dan dia tidak meminta pembebasan dari orang yang dizaliminya. Seperti orang yang mencuri ya, maka dia harus mengembalikan hak-hak yang dicurinya. Orang yang minjem tapi tidak bilang-bilang, kemudian tidak bayar-bayar, itu kan zalim. Maka yang demikian akan ada tuntutannya nanti di akhirat ya. Waliyadzubillah. Jadi taubat saja tidak cukup, tapi harus meminta pembebasan, meminta maaf dari bersangkutan ya, dari orang yang korbannya. Demikian Pak mungkin ya, wallahu a'lam. Ini mohon maaf karena di laptop saya nggak terlihat lagi. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya Ustadz ya? Tidak ada Pak, cukup. Alhamdulillah. Jadi ini dibantu sama handphone nih agak. Oh. Baik. Double suaranya. Dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi nggak? Ntar langsung. Nggak ada ya kelihatannya. Kalau nggak ada bisa ditutup aja Ustaz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin yang bisa disampaikan tentang pembahasan kitab Al-Kabair ya, dosa yang keempat yaitu meninggalkan sholat. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan kaum muslimin dimanapun berada. Mudah-mudahan senantiasa selalu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala berupa sholat ya. Karena sholat ini begitu penting. Ketika orang meninggalkan sholat, maka dosanya adalah lebih besar daripada berzina, lebih besar dari minuman keras dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk mengamalkan amalan-amalan soleh, dan mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada kita atas segala apa yang kita lakukan berupa amal-amalan soleh itu. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian yang mungkin bisa disampaikan. Benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan setiap kita ya di kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atas niat kita, usaha kita, upaya kita dalam thalabul ilmi, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa berbuat baik dan mentaatinya sehingga kita wafat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, membawa amal soleh, membawa setiap perkara yang bisa mengakibatkan kita Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian saya serahkan kepada Pak Ahmad untuk menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Ustaz. Ini mohon maaf karena saya jadi harus dibantu dua device ya. Terima kasih banyak atas materinya Ustaz, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih kepada jamaah semua. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nuhun semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.